Halo bosku, selamat pagi. Kembali lagi di channel Agung Ide Bisnis, berbagi ide bisnis yang ada di sekitar lingkungan kita. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang aplikasi Keep Grow ya. Zat pengatur tumbuh pada tanaman padi yang kita gunakan. Ya ini kita akan aplikasikan Keep Grow. Satu tank itu satu wadah Keep Grow ya. Fungsi Gipro adalah sebagai hormon ya, perangsang supaya pertumbuhan padinya bisa maksimal, dan juga kita akan aplikasikan juga pupuk yang lain ya. Kita menggunakan pupuk gandasil ya. Ini sebentar kita ambil dulu karena di sawah ya. Kita menggunakan MKP ya, tinggi fosfat dan tinggi kalium. Soalnya video ini lama ya teman-teman, baru saya sempat upload, udah lama nggak upload sampai setengah bulanan ya. Nah ini kita pakai MKP dengan unsur fosfat 52% dan juga kaliumnya tinggi ya, berapa persen tuh saya lupa. Ini kita gunakan dosis 1, 2, 3, 4, 5 sendok ya, supaya nanti bulir-bulir padinya itu bisa mentes ya ibaratnya ya. Nah ini kita juga baru pakai pertama kali ini, dan kemarin kita aplikasikan juga pupuk kandang, pupuk ayam ya, kohe, kotoran hewan ayam. Nah ini kita juga gunakan demolis untuk mengusir hama, karena memang hamanya banyak ya, semacam kutu kecil putih gitu. Dan untuk hama lainnya ini kita gunakan 1 sendok, lalu tambah lagi kita gunakan 2 sendok ya bosku ya. Tujuan pemupukan ini ya supaya padinya bisa panen, bisa tumbuh maksimal ya bosku ya. Lalu kita gunakan juga antrakol itu untuk mencegah serangan daripada jamur ya bosku ya. Ya daripada nanti ternyata muncul jamur kan repot. Jadi kita gunakan ini antrakol ya. Ini yang paling sering itu yang muncul adalah hama ya. Makanya kita gunakan insektisida Abamectin ya, demolis tadi itu. Dan ini untuk antrakol ya, kita gunakan 1 sendok apa 2 sendok, nanti kita lihat ya. Saya kalau nggak lihat wadahnya itu lupa sih kadang ya. 1, 2, nah kita gunakan 2 sendok ya. Nah kalau bisa teman-teman ini kita aplikasikan ya seminggu sekali apa 10 hari sekali ya. Kalau ini saya sesempatnya karena sifatnya mencegah, sebenarnya aman sih, nggak ada yang perlu dikhawatirkan serangan jamur atau apapun itu ya. Nah ini setelah kita racik ya, kita masukkan ke dalam tank 16 liter ya. Nah, ini karena di sawah takut gogrok malah tombok saya ya bosku ya.
niat mau buat konten malah kegrok HP-nya masuk air kan ruwet malah nih bosku ya. Nah itu teman-teman yang perlu diperhatikan tanaman padi saya itu ya. Nah itu harus teman-teman aplikasikan ya, terutama pemberian kotoran hewan ya. Ini sebelum kita kasih kotoran hewan, ini walah pertumbuhannya sangat jelek sekali. Ini udah pernah saya cek ya, untuk pH tanahnya itu bagus ya, di antara 6,5. Cuma pertumbuhan padinya nggak maksimal ya bosku ya. Makanya kita nyoba, karena di tetangga itu pakai kotoran kambing ya sama sapi, bagus sih, cuma tikusnya banyak sekali. Memang benar-benar saya akuin subur banget, subur banget. Nah ini kita gunakan kotoran ayam itu, teman-teman dilihat itu tanaman padi saya yang di samping sana punya tetangga memang lebih hijau yang punya saya ya. Ya itu resepnya ya itu pemberian pupuk kotoran hewan habis sekitar 50 karung ya, dengan luas lahan 1/4 hektar lah. Sebelumnya kita juga nggak ngerti gimana caranya, karena pemupukan juga banyak tapi hasilnya ya kurang maksimal. Nah terus pemupukan kita menggunakan Vertipos dan Orea ya. Vertipos itu karena dia tinggi fosfat dan kalium sama silikanya ya, dan unsur lainnya. Jadi kita gunakan itu, kita nggak gunakan Ponska ya, karena Ponska itu unsur harianya kecil banget. Fosfat sama kaliumnya berapa, 10% sama 12% ya, antara salah satu itulah ya. Nah kita gunakan urea, supaya urea kan juga tinggi nitrogennya 46% ya. Nah kita gunakan Vertipos ini ya, dia tinggi fosfatnya 20%, terus kaliumnya 15%, terus silikanya 10% ya. Silika itu juga bagus juga pada tanaman, atau bisa teman-teman gunakan arang sekam ya. Ini kita gunakan pupuk tabur sampai 3 kali ya bosku ya. Sebenarnya kalau tanahnya subur ya pupuk semprotnya nggak terlalu perlu juga, dan pupuk kimia yang ditabur juga nggak terlalu perlu ya. Tapi karena pertumbuhannya kurang bagus ya kita tambahin. Nah ini dengan sistem legowo ya bosku ya, 2 baris. Nah ini kalau kita tahu dari dulu, ternyata di sawah pun kita juga butuh kotoran hewan. Karena sebelumnya kita ya pernah pakai sih, cuma jarang gitu loh. Setiap mau tanam nggak selalu pakai. Nah ini kan rencana juga nanti setiap kita mau tanam padi itu kita akan lakukan pemupukan terus ya, pakai kotoran hewan, supaya nanti hasil padinya maksimal bosku. Kalau kita jagung itu kan kita pakai kotoran hewan terus ya, kalau padi ini jarang. Nah setelah kita kemarin ya, ternyata hasilnya maksimal ya. Ini bosku ya, kita pakai spray yang paling panjang ya, karena kan ngawos gitu loh, supaya sampai ke tengah. Kalau kita pakai yang ngabut cuma sampai pinggir dan masuk ke tengah, males ya bosku ya, repot dan lebih capek mesti. Nah kita pakai yang sentor, langsung hajar terus semprot, bisa sampai ke tengah ya bosku ya. Tuh bisa dilihat, jadi bisa menjangkau kurang lebih 2-3 meter ya bosku ya.
Kalau bisa untuk penyemprotan hama itu kita lakukan semprot di pagi hari ya, atau sore hari ya bosku ya, supaya stomata tanaman padanya bisa membuka dan hasil pemupukan ini kita maksimal ya. Oke, gitu aja bosku. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.